Kalau teman-teman saat ini sedang mengerjakan aplikasi backend menggunakan bahasa pemrograman Go, dan sebelumnya teman-teman pernah menggunakan Laravel, mungkin teman-teman saat ini juga merindukan ya salah satu fitur yang ada di Laravel, yaitu event. Nah, di Golang ada sebuah package yang bisa kita gunakan untuk membuat fitur event seperti di Laravel. Namanya Event Bus. Nah, kalau misalkan teman-teman cek di GitHub itu dia dari asaskevich/eventbus. Package ini cukup populer ya teman-teman. Di sini cara penggunanya juga gampang. Kita tinggal install, terus kita tinggal inisialisasi. Kemudian kita subscribe ke sebuah event ya. Terus nama function yang akan menjadi handler ketika event itu di-trigger. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, penggunanya agak berbeda ya seperti di Laravel. Di sini kita menggunakan function. Nah, untuk itu saya membuat sebuah package yang jadi wrapper untuk package event bus dari asaskevich ini. Namanya GoEvent. Teman-teman bisa cek di GitHub openframebox/GoEvent. Nah, package ini saya buat agar dia menjadi seperti di Laravel ya penggunaannya. Jadi kita bisa menggunakan struct untuk eventnya, kemudian struct juga untuk listenernya. Nah, cara penggunaannya juga masih mudah ya teman-teman. Kita tinggal install aja, terus inisialisasi, terus kita register listener yang kita inginkan. Dan ketika teman-teman ingin nge-trigger eventnya, kita tinggal gunakan dispatch aja ya teman-teman. Kemudian kita masukkan event struct-nya dan juga kita isi field-nya sesuai kebutuhan aja nih. Nah, di video ini saya mau tunjukkan gimana sih caranya ya atau penggunanya di dalam aplikasi Golang. Kita coba beralih ke screen VS Code dulu. Oke, di sini saya sudah punya contoh aplikasi menggunakan Fiber ya. Dan sudah saya install juga GoEvent-nya teman-teman. Di sini saya gunakan GoEvent sama Fiber. Nah, terus kita coba cek ke main.go. Nah, di sini saya inisialisasi GoEvent-nya, kemudian saya registrasikan listener. Kalau di sini contohnya login item listener. Kemudian saya juga inisialisasi application dari Fiber. Terus saya tambahkan login ya untuk endpoint contoh aja ini. Dan juga request sederhana aja. Nah, misalkan di sini saya punya sebuah authentication logic ya sederhana. Kemudian ketika dia gagal autentikasi, saya mau nge-trigger event login item. Kalau di sini contohnya saya menggunakan username, success dan time untuk struct field-nya ya teman-teman. Terus kita lanjutkan dengan kirim responsnya. Kemudian ketika sukses login, saya juga mau nge-trigger event login item dengan username yang sama, yang bedanya hanya suksesnya kita jadikan true ya. Terus kita lanjutkan dengan kirim respons sederhana. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ke event dulu. Untuk membuat event, kita bisa membuat sebuah struct, terus field yang kita perlukan untuk datanya. Kemudian kita harus tambahkan function yang namanya name. Ini akan mengembalikan nama event yang ingin teman-teman gunakan. Kalau di sini saya contohnya menggunakan event.2 login item. Kemudian saya juga perlu menambahkan payload ya. Nah, payload ini adalah data yang akan dikirimkan sebagai payload untuk event tersebut. Kemudian kita coba ke listener. Nah, kalau di listener ini kurang lebih sama ya. Di sini saya juga perlu bikin struct. Terus saya harus buat sebuah function namanya event name. Ini sama ya harusnya dengan nama event yang kita tambahkan di sini. Artinya si login item listener ini akan menjadi listener untuk event login item. Kemudian function berikutnya adalah onEvent. Ini adalah function handlernya ya. Jadi di sini teman-teman bisa lakukan sesuatu ketika event ini di-trigger. Kalau di sini contohnya saya tinggal print aja ya karena ini untuk contoh.
Di sini saya coba print username-nya apa, kemudian waktunya kapan, sama suksesnya dia true atau false. Nah, sebenarnya cuma itu aja ya cara penggunaannya. Coba kita jalankan aplikasinya dulu. Oke, ini saya sudah jalankan aplikasinya. Kemudian saya coba jalankan tesnya untuk nge-send request ya. Kita coba send request dengan username John dan passwordnya do. Di sini statusnya berhasil ya, loginnya berhasil. Dan kalau teman-teman lihat di bawah, ini kita sudah dapat log dari event listener tadi. Jadi di sini user John, attempt to login at bla 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 bla. Kemudian suksesnya dia true. Nah, kalau salah, sini saya coba tambahkan password yang tidak sesuai aja ya. Saya coba kirim lagi. Nah, di sini juga sama, dia akan nge-log lagi dan statusnya false. Oke, jadi mungkin itu aja ya penggunaan event wrapper yang saya buat. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik, teman-teman bisa coba install aja di sini. Caranya sudah cukup lengkap ya, ada di openframebox/go-event. Kemudian di sini juga ada beberapa example yang bisa teman-teman ikuti. Dan untuk package-nya ini open source ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk berkontribusi atau misalkan ada isu ketika teman-teman menggunakan package-nya, teman-teman bisa aja bikin ini ya open issue di GitHub. Nanti saya coba cek kalau misalkan saya bisa perbaiki, akan saya perbaiki secepatnya. Atau kalau misalkan teman-teman bisa memperbaikinya ya teman-teman bisa fork aja Go eventnya kemudian bikin pull request. Selamat mencoba, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.